Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 256 Pengkhianatan Fan Zongtang. Wus. Angin kencang terus berhembus di dalam terowongan. Cahaya terang dan beraneka warna terlihat di mana-mana. Semua pria ini pernah mengalaminya sebelumnya, jadi mereka hanya fokus menjaga tubuh mereka tetap stabil dan tidak bergerak sedikit pun. Chen kecil, kaulah pemenang terbesar dalam perjalanan ke neraka inferno ini, panennya sungguh besar. Mungkin kekayaan yang kau miliki sekarang lebih besar dari kekayaan gabungan keempat sekte besar. Kata Big Yellow dengan bersemangat. Tentu saja. Kepala Jiang telah merampok begitu banyak prajurit inti ilahi, kekayaannya saat ini berada di luar imajinasi siapapun. Setidaknya, aku bahkan tidak bisa menebak berapa banyak yang dimilikinya. Kata Wang Heng. Jiang Chen menjawab dengan senyum tipis. Memang, hasil panen untuk perjalanan ini luar biasa. Dia tidak hanya memperoleh kekayaan besar dan menerobos ke alam inti ilahi, juga membunuh iblis bumi dan mendapatkan jiwa iblisnya, mencapai tujuan yang ada dalam benaknya ketika dia datang ke neraka inferno. Tapi sekarang, Jiang Chen hanya memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Murid junior Jiang, sebagai pemenang terbesar, kamu seharusnya senang, jadi mengapa kamu terlihat tidak puas? Guan Yiyun bertanya sambil menepuk bahu Jiang Chen. Satu-satunya penyesalan yang saya miliki adalah tidak dapat membawa jimat darah bersama saya. Jimat darah adalah benda mistis, dan saya benar-benar merasakan adanya hubungan kekerabatan dengannya. Sungguh disayangkan. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Jika ada satu hal yang membuat Jiang Chen menyesal setelah perjalanan ini, itu adalah kenyataan bahwa ia tidak dapat membawa jimat darah bersamanya. Ini adalah satu-satunya penyesalan yang ia miliki. Apa? Kupikir jimat darah itu selalu bersamamu. Kenapa kau tidak membawanya keluar? Telinga Big Yellow langsung berdiri. Benar sekali. Saudara Jiang, setelah kamu memperoleh jimat darah, bukankah jimat itu selalu bersamamu? Tian Yishan juga bingung. Ya, jimat itu selalu bersamaku. Tapi tadi, saat aku memasuki portal, jimat darah itu membiarkan tubuhku terbang sendiri ke kota inferno. Kurasa jimat itu ingin terus melindungi kota inferno. Jiang Chen berkata, ketika jimat darah itu pergi, dia bisa merasakan bahwa jimat darah itu agak enggan, juga tidak berdaya, seolah-olah jimat darah itu harus meninggalkannya apapun yang terjadi. Apa hubungan antara aku dan Blue Talisman? Apakah karena skill transformasi naga? Sepertinya skill ajaib yang diwariskan dari zaman kuno ini bukan hanya sekedar skill. Mungkin Blue Talisman tidak akan mengikutiku karena belum waktunya untuk melakukannya. Jiang Chen berpikir dalam hati. Ia punya firasat bahwa ia akan kembali ke neraka inferno lagi, karena jimat darah itu terasa seperti miliknya. Ia harus kembali dan menemukannya. Begitu ya. Jimat darah adalah benda yang sangat misterius. Meskipun benda itu menerima murid junior Jiang, sepertinya benda itu hanya akan mengikutimu di dalam neraka inferno. Begitu kau meninggalkan tempat ini, jimat darah kembali dengan sendirinya. Guan Yiyun melihat cahaya. Sayang sekali. Jimat darah itu adalah harta karun yang langka, dan jika kau bisa mengeluarkannya, kekuatan yang diberikannya padamu akan membuatmu benar-benar tangguh. Big Yellow juga memiliki ekspresi sedih. Sebagai seorang ahli dalam perburuan harta karun, kecintaannya terhadap harta karun lebih besar daripada orang lain. Sudahlah, jangan bahas apa yang terjadi di neraka inferno. Semuanya, fokus saja untuk tidak ditarik oleh retakan dimensi. Jiang Chen mengingatkan semua orang. Mengenai jimat darah, dia tidak ingin membicarakannya lagi. Begitu waktunya tepat, dia akan kembali ke neraka inferno dan menemukannya. Kepala Jiang, ada seorang pria yang mengikuti kita. Kata Wang Heng. Itu Huo Yuner dari Sekte Suaka Hijau. Kenapa dia malah mengikuti kita dan tidak kembali ke Provinsi Qian? Jangan bilang dia ingin melawan saudara Jiang lagi. Tian Yishan berkata sambil mengerutkan alisnya. Tidak perlu peduli padanya. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Wah, perang di Sekte Hitam masih berlangsung. Di bawah serangan gencar Nan Beichao, formasi itu masih belum hancur. Namun semua orang, termasuk Daois Hitam dan Nenek Feng, berwajah muram. Aura mereka dalam keadaan kacau, dan semua orang kesulitan menjaga formasi tetap berjalan. Nanbei, kita hanya membuang-buang waktu seperti ini. Mengapa kita tidak menyerang bersama dan menghancurkan formasi ini? Zhao Chong yang berteriak. Tidak perlu. Formasi ini cukup solid, tapi aku sudah bilang tadi, aku akan menghancurkan formasi ini tanpa harus menyerangnya. Tidak, sekarang saatnya untuk mewujudkannya. Suara Nan Beichao sangat keras, semua orang di tempat kejadian dapat mendengarnya dengan jelas. Namun, hanya sedikit dari mereka yang mengerti apa maksudnya ketika dia mengatakan akan menghancurkan formasi tanpa menyerangnya. Haha. Tepat saat Nan Beichao selesai berbicara, suara tawa liar terdengar dari suatu tempat di dalam formasi hitam. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan perubahan besar terjadi di bagian formasi itu. Wah!
Detik berikutnya, Fan Zongtang menarik kembali seluruh energinya, menyebabkan retakan besar muncul di formasi hitam. Pada saat kritis ini, Fan Zongtang melompat maju seperti harimau ganas dan menyerang dengan telapak tangannya ke arah Guo San yang berdiri tepat di sebelahnya. Wah! Ah! Telapak tangan itu mengenai dada Guo San dan hampir menghancurkan setiap organ dalam tubuh Guo San. Saat ia memusatkan seluruh perhatiannya untuk menjaga formasi tetap berjalan, Guo San tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan tiba-tiba menyerangnya. Hal ini menyebabkan ia menghadapi serangan itu tanpa pertahanan apapun. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Guo San, lalu ia langsung jatuh dari langit. Tetua Sekte Guo. Melihat hal ini, Yu Zihan yang berdiri di dalam formasi berteriak keras. Dia begitu marah sehingga matanya seperti akan menyemburkan api. Pengkhianatan Fan Zongtang yang tiba-tiba, bersama dengan serangan diam-diamnya yang melukai Guo San dengan serius menyebabkan dua retakan pada formasi itu muncul. Tak lama kemudian, formasi yang masih utuh itu hancur bersamaan dengan suara ledakan keras. Puh! Kehancuran mendadak formasi hitam mengirimkan serangan balik yang kuat kepada semua prajurit inti ilahi yang mendukungnya. Bahkan Daois hitam dan Nenek Feng muntah darah, apalagi prajurit lainnya. Astaga, plus. Yu Zihan tidak memperhatikan luka yang disebabkan oleh serangan balik yang tiba-tiba itu. Dia segera terbang turun dan bergegas ke Guo San yang jatuh, menangkapnya sebelum dia menyentuh tanah. Kemudian, dia mendarat di puncak gunung di dekatnya. Tetua Sekte Guo. Yu Zihan berteriak. Sekte hitam tamat kalau Jiang Chen tidak kembali. Ingat, lindungi Yan Chenyu dan Han Yan, tinggalkan aku sendiri. Setelah mengatakan itu, Guo San langsung koma. Serangan diam-diam Fan Zongtang telah menyebabkannya cedera serius yang tidak dapat disembuhkan. Haha. Fan Zongtang tertawa terbahak-bahak. Dengan goyangan tubuhnya, dia tiba di samping Nan Beichao. Kemudian, dia membungkuk ke arah Nan Beichao dengan penuh hormat. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang dari Sekte Hitam tercengang. Situasi ini bahkan tidak akan muncul dalam mimpi terliar mereka. Fan Zongtang, kenapa kamu melakukan itu? Daois Black sangat marah. Dia menatap Fan Zongtang yang tiba-tiba mengkhianati mereka. Keputusannya untuk mengkhianati mereka telah memberikan pukulan telak bagi Sekte Hitam dan lembah kebahagiaan. Sekarang, formasi hitam telah hancur, semua prajurit inti ilahi terluka oleh serangan balik, tidak ada yang bisa bertarung dengan kekuatan penuh mereka lagi. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana mereka akan melawan paviliun langit terbakar yang ganas? Taois hitam, aku sudah lama tunduk pada Nan Beichao. Dia adalah pria yang terlahir untuk menjadi raja. Melawannya hanya akan membuatmu mati. Awalnya, aku tidak ingin bersikap kejam seperti ini, tetapi karena kau terus melindungi Jiang Chen itu, membuatku kehilangan kesempatan untuk membalaskan dendam cucuku. Dalam keadaan seperti itu, aku tidak perlu bersikap baik kepada kalian lagi. Aku telah menunggu hari ini tiba. Apa yang diucapkan Fan Zongtang bagaikan bilah pisau tajam yang menusuk hati semua pengikut dan tetua Sekte Hitam. Mengapa tetua Sekte Fan Zongtang ingin mengkhianati kita? Dia adalah tetua Sekte yang terhormat di Sekte Hitam, salah satu pilar terbesar. Kepala sekte bahkan memintanya untuk menjadi kepala sekte sementara ketika dia memasuki kultivasi terpencil, mengapa dia memilih untuk mengkhianati kita di saat kritis ini? Aku tidak percaya ini, tetua sekte yang terhormat dari Sekte Hitam telah mengkhianati kita, dia adalah tetua sekte yang paling aku hormati, tetapi sekarang dia ingin kita semua mati. Mengapa dia melakukan ini kepada kita? Kita tamat. Sekte Hitam benar-benar tamat, kita semua akan mati hari ini. Pada saat ini, semua murid dan tetua sekte dari Sekte Hitam dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka semua sedih. Jika mereka terbunuh dalam perang dengan paviliun langit terbakar, kematian mereka masih akan sepadan. Namun sekarang, mereka telah dikhianati oleh sekutu mereka sendiri, oleh seorang pria yang mereka hormati. Ini memberi mereka pukulan berat yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Fan Zongtang, dasar pengkhianat. Ayah tidak bisa bergaul denganmu selama ini. Persetan denganmu. Biarkan ayah membunuh bajingan tua ini sekarang juga. Semua tetua sekte dari Sekte Hitam sangat marah, mereka semua hanya berharap bisa maju dan memakan Fan Zongtang hidup-hidup. Seseorang bahkan terlihat meneteskan air mata, mereka telah menganggap Fan Zongtang sebagai saudara mereka. Namun sekarang, saudara mereka yang paling terpercaya telah mengkhianati mereka. Rasa sakit di hati mereka tak terbayangkan. Mereka lebih baik dibunuh oleh Nan Beichao saat bertarung daripada dikhianati oleh teman mereka sendiri. Ayo kita lakukan ini, kita harus membunuh anjing tua ini. Ayah juga buta, bagaimana mungkin aku bisa menganggap seekor anjing sebagai tetua sekte? Poh, sampah bumi. Semua orang sangat marah. Dalam waktu singkat, semua murid dan tetua sekte dari Sekte Hitam berubah rasa hormat dan persahabatan mereka terhadap Fan Zongtang berubah menjadi kebencian. Mereka semua ingin mencabik-cabik Fan Zongtang. Jiang Chen, aku benci diriku sendiri karena tidak mendengarkan nasihatmu. Daois Black tersenyum pahit. Baru sekarang dia mengingat peringatan Jiang Chen.
Dia telah memperingatkannya untuk lebih memperhatikan Fan Zongtang, tetapi dia tidak pernah menghiraukan peringatan itu, karena dia percaya bahwa Fan Zongtang yang setia jelas bukan pengkhianat. Sekarang, sepertinya penilaiannya jauh lebih lemah daripada Jiang Chen. Sekarang, Sekte Hitam akan menghadapi kehancuran. Dalam benak Daois Hitam, ia memikirkan Jiang Chen. Ia tidak tahu apakah Jiang Chen akan muncul di saat kritis ini. Meskipun kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil, Daois Hitam tetap berharap hal itu akan terjadi. Nenek Feng, maafkan aku. Daois Black membungkuk dalam-dalam ke arah Nenek Feng dan menyampaikan permintaan maafnya. Kalau bukan karena kesalahan penilaiannya, situasinya tidak akan menjadi seperti ini. Kekuatan gabungan dari dua sekte besar masih akan memberi mereka kemampuan untuk melawan, tetapi untuk saat ini, semua prajurit mereka terluka parah. Mereka telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Saudara Black, siapa yang mengira hal ini akan terjadi? Karena sudah terjadi, yang bisa kita lakukan hanyalah menerima kenyataan. Namun, bahkan jika kematian sudah di depan mata, aku, Nenek Feng, akan tetap berjuang sampai akhir. Nenek Feng melepaskan energinya dan berbicara dengan ekspresi bangga. Aku memberimu kesempatan, tetapi kau menolaknya. Sekarang, kau kehilangan kesempatan untuk menyerah. Dengarkan semuanya, bunuh mereka semua. Nan Beichao memerintahkan dengan ekspresi kejam.